Hai, selamat datang di channelku, tempat di mana aku akan menceritakan kasus-kasus kriminal dari berbagai belahan dunia. Di episode kedua ini, aku akan bercerita tentang kasus Amanda McClure, yaitu kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang ayah dan dua putrinya. John McGuire 38 tahun dan pacarnya Amanda McClure 31 tahun tinggal bersama di Minnesota, sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Mereka berdua adalah pecandu narkoba yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Di awal tahun 2019, setelah uang dan narkoba mereka habis, Amanda mengusulkan untuk pindah ke tempat ayah kandungnya, Larry McClure, di West Virginia. John setuju. Dan pada awal Februari 2019, mereka mulai melakukan perjalanan darat dari Minnesota ke West Virginia. Tetapi ketika melintasi wilayah Indiana, mobil mereka mogok sehingga Amanda menelpon ayahnya untuk menjemput mereka. Ayahnya tidak datang sendiri. Dia membawa kakak perempuan Amanda, yaitu Anna Cowdery, 33 tahun yang tinggal di North Carolina. Pada saat mereka bertiga bertemu, ayah mereka baru saja dibebaskan dari penjara. Akhirnya setelah pertemuan reuni ayah dan anak tersebut, mereka berempat tinggal di trailer pedesaan milik Larry di Sky Gusty, Virginia Barat. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berempat melakukan pesta sabu. Bahkan mereka juga sempat berbelanja bahan pembuatan sabu dan memproduksi sendiri, namun produksi itu gagal. Kemudian mereka harus membeli sabu lagi untuk memenuhi pesta sabu mereka. Pada suatu kesempatan, John memberitahu Larry bahwa dia mencintai Amanda dan berniat menikahinya. Larry yang mendengar pengakuan itu menjadi gusar dan marah. Diam-diam Larry sering mengajak Amanda pergi untuk bisa berbicara berdua saja. Tidak diketahui apa yang menjadi isi pembicaraan mereka, namun pada malam hari Valentine 14 Februari 2019, mereka mengadakan makan malam istimewa. John membeli sebotol anggur dan mereka makan steak. Usai makan malam, saat mereka berempat sedang duduk di ruang tamu, Larry mengusulkan agar mereka melakukan permainan kepercayaan. John pun setuju. Permainan tersebut membiarkan Larry mengikat kaki John di kursi dapur. Namun segera setelah kaki John diikat, Larry berubah menjadi monster yang menakutkan. John mencoba membungkuk untuk melepas tali di kakinya. Namun malang, saat John membungkuk, malah Amanda memukulkan botol anggur di kepala John hingga botol itu pecah. Permainan belum selesai. Larry mengikat tangan John dan mulai menginterogasi pria itu. Larry sangat mempercayai bahwa John adalah mata-mata agen federal yang mengawasi mereka terkait penggunaan narkoba. Meski John sudah membantah berulang-ulang, bahkan dia bersedia menunjukkan bukti identitas dirinya, namun mereka tidak menggubris dan terus menyiksanya. Bahkan di satu titik, Larry menyuruh Anna untuk menyuntikkan 2 jarum suntik berisi sabu sekaligus ke arteri John. Larry yakin suntikan itu akan membunuh John, namun ternyata tidak. Suntikan itu semakin menambah kekuatan John hingga 2 hari berikutnya John masih tetap hidup dan terus-menerus menyangkal bahwa dia adalah mata-mata agen federal. Pada akhirnya, setelah segala cara ditempuh dan tidak berhasil membunuh John, mereka bertiga mengadakan eksekusi final. Larry berdiri di atas dada John, sementara Amanda membungkus kepala John dengan plastik sampah dan Anna mencekik leher John dengan tali. John akhirnya meninggal dunia. Mayat John dikubur di kuburan dangkal di belakang trailer Larry, dibungkus dengan kantong sampah berlapis-lapis. Karena mereka takut John masih hidup, 6 hari kemudian mereka menggali kembali kuburan John, memutilasi tubuhnya, dan menusuknya berulang-ulang. Mereka meyakini bahwa dengan cara ini John tidak akan hidup lagi dan tidak bergerak kemana-mana. Kembali mereka menguburkan di 2 tempat yang berbeda, namun masih di properti yang sama. 3,5 minggu berlalu, Larry dan Amanda kemudian terbang menuju Tazewell County di Virginia untuk menikah, dan Anna bertindak sebagai saksi pernikahan mereka. Sementara itu, John dilaporkan hilang pada bulan Juni oleh Angela Erickson, ibu dari 3 anak tertua John. Angela mengatakan kepada surat kabar setempat bahwa John meninggalkan Minnesota untuk perjalanan bersama Amanda McClure. Kasus ini terungkap saat Larry tertangkap berkaitan dengan kelengkapan dokumen kepindahan mantan narapidana yang tidak dimilikinya. Tidak dijelaskan bagaimana detailnya, namun pada momen itu Larry mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan yang dilakukan oleh putrinya pada John McGuire 7 bulan sebelumnya.
Pengakuan ini diperkuat dengan pengakuan tertulis yang menceritakan secara detail peristiwa pembunuhan itu. Setelah mayat John ditemukan, polisi menahan dan melakukan penyelidikan terhadap ketiganya. Persidangan mereka diadakan pada pertengahan tahun 2020 dengan vonis seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk Larry yang terbukti sebagai otak pembunuhan, dan masing-masing 40 tahun untuk Amanda dan Anna. Bagaimanakah latar kehidupan Amanda dan Anna? Amanda dan Anna sepanjang hidupnya tidak tinggal bersama ayah mereka. Amanda dan Anna diadopsi terpisah oleh keluarga yang berbeda. Ayah mereka, Larry, memiliki sejarah pernah dipenjara selama 17,5 tahun terkait kasus pelecehan seksual tingkat pertama pada anak di bawah umur. Tidak disebutkan siapa nama anak-anak yang pernah dilecehkan. Namun pada saat peristiwa terjadi, Amanda dan Anna masih berusia 9 dan 12 tahun. Menurut Anna, ayah mereka memiliki kecemburuan yang besar sejak saat pertama kali mereka bertemu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah nyata berikutnya. Bye!